Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan terkait dengan um, user dosen untuk melakukan bimbingan akademik atau perwalian. Ya, jadi salah satu user dosen itu punya hak akses untuk melakukan bimbingan akademik atau perwalian, di mana di sana adalah mengecek beberapa mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa, kemudian mengvalidasi apakah mata kuliah itu nanti sudah benar atau sudah sesuai dengan syarat atau harus direvisi. Nah, kalau merevisi berarti nanti dosen bisa menghapus atau membatalkan dan mengganti mata kuliah yang lain. Nah, kemudian fungsi yang kedua yaitu memprogramkan, ya. Memprogramkan di sini yaitu langkah antisipasi mahasiswa itu agar tidak terdaftar di mata kuliah aktif gitu, mengantisipasi mahasiswa tidak terdaftar di mata kuliah aktif, sehingga harus diprogramkan oleh dosen wali atau dosen akademik. Baik, masuk ke sistem informasi akademik ya, di Siakat ya, di siakat.umpo.ac.id, masukkan user, password, login. Nah, di user Pak dosen ya, ini ada salah satu namanya yaitu bimbingan mahasiswa, yang di sini ada menu bimbingan akademik. Nah, di sini ya tempatnya kayak ini. Nah, kemudian di sini akan ditampilkan data mahasiswa sebagai bimbingan akademik dari dosen tersebut. Ya mungkin nanti ada beberapa status ya, seperti ini, drop out, berarti mahasiswa ini sudah tidak aktif lagi atau sudah lama tidak program sehingga dinyatakan drop out. Kemudian ada lagi status kelulusan, bahwa mahasiswa ini adalah proses kelulusan ya. Jadi mungkin ini sudah ujian di semester kemarin, tetapi dia belum wisuda ya, jadi masih proses kelulusan di sini statusnya. Kemudian ada juga yang aktif program, berarti mahasiswa ini sudah melakukan pemrograman. Namun demikian nanti harus divalidasi oleh dosen akademik ya, pembimbing akademik. Kemudian di sini ada belum program. Nah, belum program berarti mahasiswa ini belum program sehingga dosen akademik ini belum bisa memeriksa mata kuliah mana yang diambil. Tetapi kalau nanti di batas akhir dari kalender akademik pemrograman, dosen akademik ya, pembimbing akademik ini harus memprogramkan ya melalui proses perwalian seperti ini. Nah, kalau di sini ada yang tidak ada tombol ya, tidak ada tombol sudah divalidasi, proses perwalian gitu ya, tidak ada. Berarti di sini memang mahasiswa ini tidak perlu untuk diproses gitu, tidak perlu diproses karena memang belum memenuhi syarat. Misalkan ini belum daftar ulang. Nah, kalau belum daftar ulang berarti ya tidak usah diproses perwalian karena sudah pasti dia tidak punya akses untuk pemrograman itu karena belum daftar ulang. Kemudian ada lagi tidak aktif. Nah, tidak aktif ini adalah mahasiswa yang sudah 2 semester terakhir ya. Jadi 3 semester sekarang itu tidak aktif, tidak program, sehingga dia dinyatakan tidak aktif, tapi masih bisa diaktifkan ya. Kalau drop off seperti ini berarti sudah tidak
bisa diaktifkan kembali. Oke, kemudian misalkan ada mahasiswa yang aktif program yang belum validasi, maka di sini tombolnya itu adalah proses perwalian ya, warna hijau. Tetapi kalau sudah divalidasi nanti akan berubah menjadi tombol kuning, sudah divalidasi. Nah, kalau seperti ini tidak usah proses kembali karena sudah selesai gitu. Baik, kita lihat di sini, yang pertama ya, untuk yang sudah program ya, tapi belum proses validasi. Nah, ini kita bisa menggunakan tombol proses validasi ini. Klik. Nah, kita lihat di sini. Kita bisa mengecek di keuangannya, kemudian juga data akademiknya ya, NIM-nya, semesternya, IP semester yang lalu, beban SKS dan status akademiknya ya, sudah program. Nah, kemudian untuk menjadi referensi mahasiswa ini mengambil mata kuliah ini sudah sesuai atau belum, kita bisa melihat dari capaian pembelajaran ini. Nah, di sini. Jadi ini semester 1, 2, dan seterusnya sampai dengan semester terakhir posisinya yang sudah diprogram ya. Nah, ini semester 4 berarti ini yang baru masuk ya, semester yang baru ini. Seperti ini, kita bisa melihat nilai-nilainya. Misalkan di sini ada nilai kurang E gitu. Apakah ini nanti diulang atau diulang sekarang atau diulang belakangan? Nah, kita bisa melihat di sini nilainya ya, sebagai pertimbangan seperti ini. Itu oke. Kalau di sini nilainya sudah cukup, berarti oke lah, berarti tidak ada mata kuliah yang diulang di sini. Nah, kemudian transkrip sementara. Nah, kita bisa melihat di sini sudah berapa mata kuliah yang ditempuh, ini khususnya yang sudah ada nilainya ya. Jadi artinya di sini mengambil SKS di sini yaitu yang sudah lulus gitu. SKS yang sudah lulus gitu. Kalau yang sekarang berarti tidak masuk di transkrip karena belum ada nilainya ya, belum lulus. Nah, ini kita bisa melihat oh SKS-nya 64. Jadi masih masih 64. Nah, ini sangat sangat penting data ini apabila mahasiswa ini sudah semester akhir, misalkan tinggal skripsi saja gitu ya. Jadi semester 8 misalkan, di mana ini kita bisa mengecek jumlah SKS untuk syarat kelulusan. Jadi sudah tercapai berapa SKS. Nah, di sini yang perlu kita cek untuk memprogramkan itu ya. Kalau misalkan masih kurang 9 SKS ya, skripsi itu 6, berarti kurang 3 SKS lagi. Nah, kalau misalkan mahasiswanya belum memprogram, perlu kita komunikasikan dengan mahasiswa tersebut untuk mengambil salah satu mata kuliah yang belum diambil ya. Biasanya kalau di akhir-akhir seperti ini yaitu mata kuliah pilihan biasanya. Nah, mahasiswa kadang tidak mengambil itu karena hanya pilihan gitu, padahal pilihan itu harus diambil untuk memenuhi jumlah SKS yang harus ditempuh ya. Itu yang mungkin perlu disampaikan ke mahasiswa dan juga sebagai pertimbangan untuk mengambil mata kuliah di semester akhir. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa mengecek ini, oh untuk data yang diambil mata kuliah apa saja oleh mahasiswa, seperti ini. Nah, misalkan ada mata kuliah yang ini sepertinya belum saatnya diambil gitu ya. Mungkin karena syaratnya di sini untuk mata kuliah sebelumnya itu belum ada gitu ya. Nah, itu bisa kita batalkan di sini ya. Satu contoh misalkan ekonomi publik ini belum gitu ya. Ini dibatalkan dengan cara klik hapus. Nah, seperti ini. Oke, ekonomi publik hilang. Nah, kemudian
diganti dengan yang lain misalkan. Nah, di sini yang mungkin perlu dicermati ya. Nah, untuk mengambil mata kuliah di sini, ya, untuk mengambil mata kuliah di sini harus tercontreng semua. Jadi bukan tambahannya, tapi harus tercontreng semua seperti ini. Nah, kita lihat di sini, manajemen perbankan. Di atas di sini manajemen perbankan juga ada. Artinya di sini pada saat nanti Bapak Ibu untuk memprogramkan itu harus tercontreng semua walaupun maksudnya untuk menambahkan yang lain gitu. Jadi misalkan kita tambahkan ya ekonomi publik, klik. Nah ini juga yang sekarang ini juga dicontreng semua seperti ini. Syaratnya seperti itu ya, caranya seperti itu. Nah kemudian kalau sudah kita contreng ini jumlahnya yaitu, nah di sini 23, maka kemudian untuk beban ya, beban SKS-nya itu 24, maka di sini sudah tidak bisa ditambahkan lagi, kecuali kalau ada 1 SKS ya. Kalau ada 1 SKS berarti masih bisa ditambahkan, tapi kalau tidak ada berarti ya sudah maksimal 23 itu. Nah, seperti ini. Oke, nah kemudian kita bisa memproses untuk perwalian atau memprogramkan tambahan tadi dengan memberikan catatan di sini. Misalkan perubahan mata kuliah ya seperti ini. Kemudian ditambahkan misalkan penambahan mata kuliah untuk mata kuliah ekonomi publik misalkan. Bisa ditambahkan di sini gitu. Atau mungkin saya tambahkan mata kuliah ekonomi publik karena mata kuliah itu harus diambil semester sekarang agar perkuliahan lancar, misalkan seperti itu. Atau memberikan motivasi juga bisa, silahkan. Ya, artinya di sini ini adalah cara komunikasi secara sistem dari dosen akademik terhadap mahasiswa secara daring, secara sistem ya, seperti itu. Oke. Oke. Nah, kalau sudah kita validasi, oke, di sini jumlahnya, oke, sudah sesuai. Nah, di sini ada keterangan status perwalian Mas ini sudah melakukan perwalian atau sudah divalidasi. Itu maksudnya mata kuliahnya ya, bukan mahasiswanya yang divalidasi. Gitu. Oke. Kalau misalkan ada perubahan ya, ya ini kita bisa menghapusnya dulu di sini kemudian tambah. Nah, seperti ini, menambahkan di sini. Atau ingin menghapus ya. Selain menghapus yang ada di sini dengan cara membatalkan, juga bisa menghilangkan seperti ini. Jadi kita hilangkan seperti ini, yang sekarang ini, kemudian kita klik proses. Maka nanti untuk yang dihilangkan contrengnya yang sebelumnya diprogram, ini akan terhapus. Seperti itu. Jadi prosesnya lebih mudah ya sebenarnya untuk perwalian ini karena lebih prosesnya urutan prosesnya itu lebih mudah. Oke, seperti itu. Oke, selesai. Oke, untuk yang kedua kita coba untuk yang belum program. Oke, tadi ini sekarang sudah program ya, sudah divalidasi seperti ini statusnya. Berarti ini sudah selesai tugas kita. Nah, kemudian kalau ada yang belum program seperti ini ya, belum program. Ini proses perwalian. Nah, kalau proses perwalian, nah data yang diprogram tadi tidak ada, tapi langsung seperti ini, proses perwalian seperti ini. Di mana kita bisa melihat di sini statusnya sudah ada nilainya. Seperti itu. Nah, kemudian kita lihat ada beberapa yang belum. Nah, belum berarti artinya di sini belum pernah diambil, ya, belum pernah ditempuh seperti itu. Nah, ada beberapa mata kuliah yang tidak wajib ditempuh. Di sini ada keterangan ya, jenis MK ini jenis mata kuliah ya, ada wajib, ada pilihan. Nah, kadang pilihan itu mahasiswa tidak ingin mengambil mata kuliah tersebut.
mungkin untuk jumlah SKS itu sudah terpenuhi, gitu. Nah, kita bisa melihat di sini, di transit sementara. Nah, 142. Nah, kalau untuk prodi ini adalah 148, kalau nanti ditambah dengan skripsi 6 SKS, berarti nanti 148 itu sudah memenuhi. Nah, mungkin di sini nanti mahasiswa tidak perlu memprogram mata kuliah lagi, cukup hanya memprogram skripsi misalkan. Nih. Nah, kita lihat untuk di mahasiswa. Oke. Ini adalah mahasiswa yang belum program tadi. Nah, kita lihat sebelum kita menu pemrograman, mungkin yang perlu dicek yaitu tagihan keuangan ya di sini. Jadi di menu mahasiswa itu ada namanya tagihan keuangan. Klik. Nah, kita bisa melihat di sini tagihan keuangan UKT mahasiswa, nama ini ya. Nah, kemudian di tagihan di sini ada jumlah tagihan UKT daftar ulang semester 8 sekian. Gitu. Nah, kemudian di sini ada keterangan tagihan hanya 50% jika hanya mengambil skripsi saja. Namun perlu ini dikomunikasikan dengan bagian keuangan terlebih dahulu, gitu ya. Ada saran seperti itu ya. Nah, di sini kita lihat jumlah yang sudah dibayarkan 1,5 ya. Ini adalah 50% dari ini itu. Jadi yang muncul ini adalah yang full ya, UKT penuh. Nah, kemudian ada kebijakan di sini untuk yang memprogram skripsi saja ya, itu hanya membayar 50%. Nah, ini memang tidak bisa ini langsung 150 karena apa? Ya mahasiswa kan belum program, jadi kita tidak bisa memvalidasi, sistem tidak bisa memvalidasi jumlah tagihan 50% gitu ya. Jadi makanya harus ada komunikasi dengan bagian keuangan. Di sini dibayar 1.500.000 ya. Di sini keterangannya kurang bayar ya karena memang dia hanya membayar 50%. Oke. Kemudian di sini pemrograman untuk mahasiswa itu program KRS. Nah, kemudian dia tetap bisa memprogram walaupun di sini belum lunas ya, belum lunas. Nah, bagaimana ini harus bisa apa yang harus dilakukan walaupun belum lunas ini agar nanti bisa memprogram, karena kalau belum lunas ini pasti tidak bisa memprogram gitu. Nah, karena dia ada perkecualian, dia hanya membayar setengah, tetapi itu dibolehkan karena hanya memprogram skripsi dengan ada pernyataan ya, ada pernyataan yang harus diserahkan ke keuangan, maka di sini diizinkan oleh keuangan untuk memprogram ya. Ini tampilannya sama dengan yang ada di wali ya. Jadi nanti apabila ada komplain atau mungkin ada pernyataan dari mahasiswa, ini kok mata kuliahnya tidak sama gitu. Tidak mungkin, karena ini yang diakses itu sama dengan yang di prodi, dosen pembimbing akademik ya, sama persis karena memang sama yang diakses gitu. Cuman di sini nanti ada pernyataan seperti ini. Jadi jumlah SKS yang dipilih 0. Nah, nanti kalau diklik akan nambah sendiri. Kemudian beban maksimal SKS yang boleh diambil 24, status pemrograman jadi status perwalian ya maksudnya, pemrograman perwalian oleh dosen itu belum divalidasi karena memang belum diajukan. Baru ini ambil mata kuliah dan ajukan ke dosen akademik ya, dosen pembimbing akademik. Itu. Oke. Selesai. Nah, di mahasiswa nanti seperti ini. Status Anda sudah melakukan pemrograman mata kuliah. Oke. Tapi di sini ada keterangan menunggu validasi wali.
kalau kita lihat di apa namanya ini ya, KRS ya, ini sudah ada ya, tapi wali belum memvalidasi ini ya. Oke, kalau mungkin ada evaluasi seharusnya seperti apa, silakan disampaikan. Nanti kita akan coba revisi untuk sistemnya ya. Apakah ini tidak boleh dicetak dulu misalkan? Oke, bisa nanti silakan disampaikan untuk evaluasinya ya. Seperti ini. Nah, kemudian kita kembali ke user di sini. Pembimbing akademik. Kemudian kita lihat di sini aktif program ya, sekarang aktif program. Nah, tapi status perwalian masih belum. Oke, kemudian kita cek. Nah, seperti ini. Oke. Nah, untuk pesan boleh diisi, boleh tidak ya. Langsung proses perwalian misalkan. Nah, sudah. Jadi mahasiswa sudah melakukan pemrograman mata kuliah, status perwalian sudah dilakukan perwalian atau sudah divalidasi. Nah, kalau di mahasiswa ini bisa kita lihat sudah berganti sudah validasi wali ya. Oke. Oke, baik. Jadi untuk proses bimbingan akademik atau perwalian seperti itu, jika ada mungkin ada kritik saran atau mungkin ada kendala, silakan disampaikan. Semoga ini lebih memudahkan kita dalam aktivitas perkuliahan kita ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi